Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Rekan-rekan Dewan yang saya cintai semuanya, saya ulangi, anak-anakku, siswa-siswi yang saya sayangi. Ini bisa dijadikan sebagai referensi nanti kalau kalian pidato, ya. Contoh saja, karena nanti kalau Anda berbakat di pidato, nanti kita bina. Yang berbakat di pidato kita akan bina. Kita akan pasang dia dengan seorang penterjemah dan seorang tilawah. Maka terbentuk satu kelompok yang namanya Sarhil Quran. Satu orang penceramah, pensarah, satu orang pentilawah, dan satu orang penterjemah yang pensarah. Jadi tadi sudah bagus, alhamdulillah, tinggal dibina. Siapa namanya tadi? Widya Ayu Sahbana. Sudah bagus, tinggal kita akan bina, insya Allah akan lebih baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keafiatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Menuntut yang mana menuntut ilmu atau sekolah maupun ngaji merupakan kewajiban kita sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia yang beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana tanggal 25 November, tepatnya dulu pada tahun 1994, kita mulai yang namanya merayakan Hari Guru Nasional. Ada yang hafal lagu himne guru? Terpujilah wahai Anda ibu bapak guru, namamu akan selalu dalam sabda.
Yang putri yang hafal, yang putra aja hanya melengu-melengu saja. Oke, saya lanjut. Karena ini adalah momen spesial Hari Guru, maka perhatikan. Begitu banyak yang sudah kita terima dari guru kita, yang oleh kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, coba perhatikan dulu. Ini nanti ada kuisnya loh. Kalau tidak diperhatikan kan tidak bisa jawab nanti. Oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata beliau? Tahu tidak Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu kalau mendengarkan ayat-ayat Allah, kalau beliau menerima apa yang disampaikan oleh baginda, langsung seperti kaset, langsung direkam, langsung dihafal. Ada sahabat yang kadang baru dengar 5-6 kali baru dihafal. Ada terkadang sahabat itu mendengar 4-5 kali baru dihafal. Ada yang terkadang sering sekali mendengarnya baru dihafal. Akan tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu kali saja mendengar, beliau langsung. Tapi apa kata-kata beliau yang sangat menyentuh, wabil khusus di hari ini, di hari guru? Apa katanya? Siapa saja yang mengajariku satu huruf, maka saya rela menjadi budaknya. Itu kata Sayyidina Ali. Siapa saja yang mengajariku satu huruf, maka saya rela menjadi budaknya. Budak itu apa? Kalau sekarang sudah tidak ada karena sudah dihapus perbudakan itu dulu oleh Presiden Mesir. Budak itu yang dalam Al-Quran disebut abdun atau amatun. Amatun itu budak perempuan. Itu boleh dijual, boleh diperjualbelikan, boleh dinikahi, boleh dipekerjakan. Namanya budak. Tidak ada gajinya, hanya kerja, cuma dapat makan saja. Itu namanya budak. Tapi kalau dimerdekakan, maka dia setara dengan orang biasa. Nah itu dulu. Nah jadi Sayyidina Ali mengatakan, saya rela. Jangankan mau disuruh ke sana kemari, jangankan mau diperintah oleh seorang guru, ya, mau dijual pun, nauzubillah sekiranya, mau dijual pun kita akan rela. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, dalam sebuah cerita ada seseorang yang ingin memburu berkah. Coba perhatikan dulu. Karena sejatinya yang kita cari dalam menuntut ilmu itu adalah keberkahan. Apa? Apa? Keberkahan. Nah, ini kita perhatikan di belakang. Yang kita cari sebenarnya adalah keberkahan itu. Keberkahan itu mahal sekali harganya. Karena banyak orang yang pintar tetapi dia tidak dapat berkah. Sehingga ilmu yang dia peroleh, ilmu yang ada di dirinya itu, dia tidak bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Banyak orang yang punya gelar sampai panjang sekali 1 meter dari namanya itu. Banyak S-nya. Bukan S mampu, S. Saya sudah S3. Mana buktinya? SD, SMP, SMA. Bukan itu. Jadi S sarjana, banyak sarjana. Sekarang ini banyak sarjana jadi jual sayur. Ya, ada saya ketemu itu pakai motor. Ya. Kok ketawa sih Oni?
Karena dia memang oli dipakai di motor, makanya dia ketahuan. Namanya oli, begitu saya bum ketahuan. Kenapa ketahuan? Alhamdulillah saya terpakai. Saya tanya ini penjual sayur ini pakai. Emangnya enggak sekolah dulu ya? Oh saya sekolah. Terus sampai mana sekolahnya? Oh saya sarjana S1. S1 apa? S1 bahasa Indonesia. Loh, kenapa enggak ngajar? Ya begitulah. Menjadi penjual sayur. Ini artinya ilmu yang didapatkan itu tidak barokah. Itu tandanya tidak barokah. Jadi banyak orang yang menuntut ilmu, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, bahkan makan biaya yang begitu banyak, akan tetapi pulang-pulang ilmunya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain atau orang banyak atau umat. Nah, jadi ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang manakala kita sudah memperolehnya, kita bisa menularkan, kita bisa transfer itu ilmu kepada orang lain. Dengan kata lain, bahwa kita bisa memanfaatkan, lebih bermanfaat diri kita untuk orang lain. Karena Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Nah, jadi intinya adalah bagaimana meraih berkah itu tadi. Lalu bagaimana caranya? Tentunya dengan kita selalu takzim, dengan selalu taat kepada guru, hormat dan takzim, taat kepada guru. Jangan suka bikin ulah. Tahu ulah? Ular-ular. Jangan suka bikin tingkah yang aneh-aneh. Kalau memang jamnya sudah jam 7.15, jam 7.30 sudah di madrasah, itu aturan dari bapak ibu gurunya, berarti jam 7.30 kita sudah berada di sekolah. Kalau memang aturan dari bapak guru kita harus diam di dalam kelas sebelum ada bel keluar main, ya tetap kita harus di dalam kelas. Jangan belum waktunya, begitu keluar pergantian pelajaran ikut keluar. Padahal ada waktunya. Ada waktu keluar main, ada waktu pulang, ada waktu masuk. Nah, kalau kalian taati itu semua, terus kalian hormat dan takzim kepada guru, insya Allah berkah akan bersama kita. Ada satu cerita dari Imam Sibawai, seorang pakar ilmu nahwu dan bahasa Arab yang luar biasa. Ini Imam Sibawai. Beliau punya murid begitu banyak. Perhatikan dulu. Beliau punya murid begitu banyak, akan tetapi sangat sedikit sekali muridnya itu yang menjadi ulama. Ya, banyak muridnya, tetapi hanya sedikit sekali bisa dihitung dengan jari yang menjadi ulama. Lalu beliau cermati di antara sekian banyak muridnya itu yang menjadi ulama dan tidak menjadi ulama, yang jadi orang biasa. Beliau cermati, ini ada seorang muridnya yang luar biasa. Ya, hampir mendekati ilmunya beliau. Ada seorang muridnya yang hampir mendekati ilmunya beliau. Luar biasa, penyampaiannya mirip sama beliau. Caranya menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau kuasai, kok muridnya ini hampir semuanya menguasai. Lalu diselidiki siapa sebenarnya ini muridnya ini. Karena udah lama beliau itu tidak bertemu
Karena kan dulu jauh menuntut ilmu, terus pulang ke kampung halaman, menyampaikan di sana, lalu beliau dengar ada seorang yang terkenal di suatu kampung yang luar biasa sampai seantero waktu itu, ya, artinya di mana-mana disebut namanya yang luar biasa. Lalu beliau penasaran, ternyata itu adalah muridnya. Lalu beliau renungkan, apa dulu kebiasaan murid saya ini? Kok beliau sangat terkenal? Ternyata setelah direnungi, ini kebiasaannya ini, oh ternyata ini adalah Abu Ali. Abu Ali namanya, Abu Ali Muhammad. Juga pakar bahasa Arab, pakar ilmu nahwu yang luar biasa. Nah, oh ternyata ini Abu Ali. Apa kebiasaan Abu Ali dulu, Abu Ali Muhammad ini? Beliau kalau bangun pagi, kan jarak antara rumah gurunya dengan masjid itu cukup jauh, ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan di setiap dusun ada masjid. Kalau dulu mungkin masjidnya hanya satu di Praia saja, hanya di Praia. Motor tidak ada, hanya jalan kaki. Mau sholat berjamaah ke Praia dari sini, dari Bebiu. Akhirnya apa? Ternyata kebiasaan Abu Ali Muhammad ini apa? Beliau bangun pagi sekali. Setelah bangun pagi sekali, lalu nongkrong di depan rumah gurunya, nunggu di sana. Sendiri begitu, nunggu di sana. Temannya yang lain masih tidur. Kalau dia nunggu di depan rumah gurunya. Untuk apa? Menunggu gurunya keluar, lalu dia ngiring apa Jok? Masjid. Dia hanya mengikuti gurunya pergi ke masjid. Itu kebiasaannya setiap pagi. Sebelum subuh itu, jam 4 itu sudah bangun, terus langsung wudhu, langsung nunggu di depan rumah gurunya. Begitu rumah gurunya terbuka, lalu salaman, cium tangan gurunya, terus ngiring. Hanya itu kebiasaan dia. Ternyata kebiasaan ini yang membuat Abu Ali Muhammad itu terkenal, barokah ilmunya, bahkan penyampaiannya sampai mirip dengan gurunya. Nah, kalian mau jadi guru enggak? Mau enggak? Ini cita-citanya macam-macam mungkin ini. Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi, ya. Saya tanya sekarang, tahu pilot enggak? Tahu. Itu jadi pilot karena siapa? Tahu Pak Jokowi? Tahu. Siapa Pak Jokowi? Presiden Republik Indonesia. Presiden berapa? Ke-7. Beliau jadi presiden kenapa? Karena guru. Jadi beliau sekolah dulu dari dasar terus sampai sekarang menjadi bapak presiden kita. Ya. Ini ada juga di samping saya. Dia bisa di sini, bisa mengajar kalian. Ya, itu juga karena dia seorang guru. Seorang guru dan sekaligus YouTuber. Kalau mau kuota silakan ke rumahnya. Ya. Tapi jangan bawa cangkul. Bawa ke rumahnya. Aku neng Renabi tukar tambah. Masa ke sekolah HP ini sekolah tambah. Tukar tambah. Memparah tukar tambah HP second si HP baru. Ternyata kejualan tambah si Renabi. Tambah ketuk. Mau tukar tambah. Jadi intinya kita harus meraih keberkahan. Dalam kuatikan berkah, insya Allah selamat hidup, ilmu kita bermanfaat, berguna bagi orang banyak. Kenapa? Karena idza mata ibnu Adam
in qata'a 'amaluhu illa min salatin. Pertama apa? Shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yantafa'u bihi. Yang ketiga, waladin sholih yad'u lah. Ada 3 golongan orang, ada 3 pekerjaan, ada 3 amalan yang tidak terputus-putus sampai kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, terputus seluruh amal perbuatannya. Ya, terputus semuanya illa min salatin, kecuali 3 hal ini. Yang pertama, sedekah jariyah. Artinya kita punya uang lalu kita sedekahkan di jalan Allah, untuk madrasah, untuk masjid, atau untuk fasilitas-fasilitas umum. Ya. Yang kedua, anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Ada yang bisa tepuk anak soleh itu? Ayo, tepuk anak soleh. Dihormati, cinta Islam, Masya Allah. Jadi anak yang soleh itu yang pertama adalah rajin sholat. Pantang bagi anak soleh itu meninggalkan sholat, lebih-lebih sholat berjamaah. Yang kedua, rajin menuntut ilmu. Rajin ngaji itu artinya rajin menuntut ilmu. Pantang dia akan malas sekolah, pantang dia akan malas ngaji. Itu anak soleh. Lalu menghormati orang, hormat dan takzim kepada orang tua. Orang tua kita 2. Anda punya orang tua 2. Yang pertama adalah mauwaladaka, siapa yang melahirkan kita. Yang kedua adalah man 'allamaka, siapa yang mengajari kita. Nah, jadi ini kedua orang tua kita. Anak yang soleh adalah yang menghormati, yang taat kepada kedua orang tuanya. Baik itu orang tua di sekolah maupun orang tua di rumah atau di pondok. Lalu yang ketiga, nah ini intinya, ilmin yang tafa'u bihi. Inilah keberkahan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi orang banyak. Inilah keberkahan yang perlu kita raih. Ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita sudah masuk ke dalam kuis sekarang. Kuis ya. Sebentar dulu saya cari